Konflik di Laut Natuna Utara sudah sering terjadi. Modus utamanya adalah para nelayan Cina, Vietnam, Thailand, dan lainnya masuk ke wilayah itu, termasuk ke Indonesia dan mencuri ikan. Pada sebagian kasus, kapal asing kedapatan mengusir nelayan kita sambil mengawal nelayannya mengail ikan. Indonesia beberapa kali mengalami kerugian ekonomi dan ancaman kedaulatan negara karenanya. Oleh sebab itu, pada beberapa kesempatan, nelayan Indonesia sampai perlu dikawal ketika menjaring ikan di area itu. Tentu saja cara ini tidak ekonomis. Pada kasus ini, kita perlu memahami duduk perkaranya. Cina memerlukan sumber-sumber makanan dan energi yang besar. Mereka mengeksploitasi laut, ikan, minyak, gas, dan pangkalan militer di area yang disengketakan. Sebagai pembenaran, Cina juga membuat kebijakan tenda Schlein plus aktivitas militernya. Eksploitasi itu telah menghasilkan makanan dan energi yang besar. Tentu saja mereka tidak akan menghentikan aktivitas sistematiknya itu. Apapun tantangannya. Selain Cina, ada negara lain yang kedapatan pernah melanggar wilayah perairan. Modusnya juga mencuri ikan beserta konflik antar nelayannya. Mereka berusaha menutupi kebutuhan ekonominya hingga aktivitas itu pun menjadi tidak mudah pudar. Dengan adanya masalah ini, aspek keamanan dan transportasi di area ini menjadi terganggu hingga harga barang dan jasa terkait cenderung naik. Kebijakan tenda Schlein, yang menjadi pembenaran aktivitas militer dan eksploitasi, tentu saja tidak sejalan dengan ketentuan UNCLOS 82. Cina tidak mengakui hukum internasional itu. Oleh sebab itu, sisi ini dan penerapannya dapat disentuh lebih jauh. Potensi solusi lainnya adalah penyelesaian konflik batas negara ASEAN hingga dapat dicapai kesepahaman dan kesepakatan dalam patroli bersama untuk penertiban aktivitas di area yang bersangkutan. Tentu saja pelaksanaan kebijakan itu tidak mudah. Masalah di antara negara ASEAN sendiri saja belum tuntas. Penyelesaian kasus batas laut bisa memakan waktu hingga puluhan tahun. Cina tidak mengakui UNCLOS 82 dan juga tidak menghentikan aktivitasnya di Laut Natuna Utara. Mereka memiliki posisi tawar yang baik. Siapapun tidak mudah bernegosiasi dengannya. Selain itu, kebanyakan negara pun akan canggung atau rikuh untuk bernegosiasi mengenai masalah ini. Selain itu, Cina sudah banyak menanam investasi, pinjaman, pelatihan, dan kebergantungan. Di lain pihak, negara-negara yang dulunya biasa melawan Cina, terutama Amerika, Eropa, Rusia, Jepang, dan Korea, pada saat ini sedang sibuk dengan persoalan masing-masing. Jadi, jika tidak ada suatu keajaiban, maka situasi ini akan terus berlangsung lama. Persoalan ini hampir mustahil akan tuntas secara menyeluruh. Apalagi perhatian banyak negara pada saat ini telah beralih ke beberapa peristiwa yang lebih besar seperti halnya pasca Perang Rusia dan Ukraina, Perang Dagang Cina dan Amerika, Perang India dan Pakistan, dan lainnya. Bagaimanapun, solusi parsial tidak terhindarkan. Sebab, hanya itulah yang dapat dilakukan secara mandiri dan segera. Pihak manapun tidak dapat memaksakan pihak lainnya. Di lain pihak, Cina banyak memiliki jaringan bisnis dan kerjasama. Ikatan ini terkadang menyebabkan kecanggungan negara lain untuk bersikap tegas. Jadi, sementara masalahnya masih berlangsung, siapapun perlu berusaha agar kondisi negaranya tidak memburuk. Diperlukan diplomasi dan strategi tarik ulur yang luas dan bijak agar tidak berakhir dengan ketegangan dan krisis yang lebih parah. Sebagai tambahan bagi uraian sebelumnya, maka diagram sebab akibat berikut ini, CLD, dapat menjelaskan potensi, logika-logika, visual, analisa yang belum sempat dinarasikan mengenai situasi sesaat yang mungkin saja terjadi di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Berdasarkan CLD itu,
Siapapun dapat mengkoreksi diagramnya dan kemudian bernarasi sendiri sesuai dengan data sesaat dan pendapat dan analisa masing-masing. Setiap orang tentu saja boleh dan dapat mengembangkan dan mengkomunikasikan versinya masing-masing hingga bisa saja akhirnya terjadi diskusi dan terbentuk kesepahaman bersama mengenai suatu masalah. Santai saja bro, jangan ada yang tersinggung. Ini kan sekedar narasi dan logika yang seringkali kedapatan subjektif. Selain itu, situasinya kan selalu dinamis. Ayo teman-teman, subscribe channel ini ya. Terima kasih.